Beternak ayam kampung bisa menjadi salah satu usaha sampingan dalam rangka menghadapi resesi ekonomi global tahun 2023 yang sekarang sedang heboh-hebohnya ya, teman-teman. Halo, jumpa lagi di Oncu Farm. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat saja ya, dan semoga peternakannya semakin maju dan berkembang. Nah, di video ini saya kembali berbagi seputar peternakan ayam kampung. Semoga bermanfaat dan ikuti terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, beberapa saat belakangan ini sedang marak-marak isu tentang resesi ekonomi global yang akan terjadi pada 2023 nanti. Nah, kalau itu sampai terjadi dan dampaknya sampai ke negara kita, wow, tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi teman-teman. Tentunya ekonomi akan susah, terutama bagi kalangan menengah ke bawah ya, akan mengalami kesulitan ekonomi tentunya. Maka dari itu teman-teman, jauh-jauh hari sebelumnya, mumpung masih ada waktu, kita harus menyiapkan satu alternatif penghasilan lain selain gaji atau uang yang kita dapat dari pekerjaan kita sekarang. Itu salah satunya dengan memperbanyak sumber-sumber penghasilan lain, termasuk salah satunya dari peternakan ayam kampung. Melihat dari potensi yang ada pada peternakan ayam kampung ini, bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif usaha sampingan dalam rangka persiapan menghadapi resesi ekonomi 2023 nanti, kalau memang itu benar-benar terjadi, teman-teman. Semoga aja tidak ya. Agar peternakan kita bisa menjadi efektif dan bisa benar-benar membantu ekonomi kita ketika dalam kesusahan terdampak resesi ekonomi, maka kita juga harus memiliki strategi yang jitu, strategi yang bisa diaplikasikan di dalam peternakan ayam kampung kita. Tidak hanya sekedar beternak, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kita harus mempunyai satu cara yang bisa kita terapkan dan itu bisa menghasilkan untung dan cuan yang berlipat ganda dari peternakan kita. Apa saja yang harus kita lakukan, teman-teman? Di sini saya berbagi beberapa tips yang perlu kita terapkan atau perlu kita pikirkan sebelum memulai untuk memutuskan beternak ayam kampung di akhir tahun 2022 ini. Yang pertama, kita harus memilih bentuk peternakan ayam kampung seperti apa yang akan kita kembangkan. Karena pada dasarnya ada 3 cara beternak ayam kampung ya, yang sudah biasa dilakukan oleh mulai dari orang-orang yang zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang pertama, peternakan tradisional atau peternakan secara umbaran. Jadi ayam itu dilepas begitu saja dan ayam-ayamnya dibiarkan mencari makan sendiri saja. Biasanya ini dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di kampung atau di desa ya. Mereka tidak fokus beternak ayam kampung, tapi cuman sebagai hobi saja dan sebagai pemakan limbah-limbah makanan saja. Biasanya kalau ada nasi sisa, mereka buang untuk pakan ayam. Dari dulu sampai sekarang kalau di desa cara beternak ayam kampungnya seperti itu. Jadi ayamnya diumbar saja, dilepas saja, pagi dilepas, siangnya ayamnya itu berkeliaran entah kemana, dan sore baru pulang dikurung di kandang. Kelemahan dari peternakan seperti ini, biasanya ayamnya sering hilang gitu ya. Mungkin dimakan sama predator, sama biawak, atau dicuri gitu ya. Ini tidak terkontrol ayamnya. Dan ini tentunya tidak cocok kita lakukan untuk persiapan menghadapi resesi. Yang ada malah peternakannya semakin bangkrut gitu ya, karena ayamnya tidak terpelihara dengan baik. Dan cara beternakan yang kedua yang juga sering dilakukan adalah peternakan secara intensif. Nah, peternakan secara intensif ini biasanya ayam-ayam itu cuma ditaruh di kandang saja dan pakannya disediakan, minumnya disediakan, obat-obatannya diberi, dan diberi penghangat ruangannya. Dengan cara ini ayamnya tidak bisa kemana-mana, 24 jam full dikontrol. Cuman kekurangannya kalau ayam seperti ini kita butuh biaya yang lebih besar tentunya, karena ayam ini tidak bisa mencari pakan sendiri, tidak bisa mencari pakan tambahan selain yang kita berikan. Nah, karena dia di kandang, jadi kita harus menyiapkan kebutuhannya selama 24 jam. Dan kalau tidak dicukupi kebutuhannya, pertumbuhannya akan terkendala. Bobotnya tidak mencapai target yang kita harapkan. Dan juga bagi yang petelur, dia tidak akan bertelur dengan maksimal gitu ya. Maka cara ini pun
kurang efektif tentunya kalau kita bicara tentang kaitannya dengan resesi ekonomi global 2023. Karena dengan cara seperti ini, kita malah akan menguras lebih banyak dana ya untuk biaya pakan ayam-ayam kita. Terus, cara apa yang cocok kira-kira untuk dijadikan usaha sampingan menghadapi 2023 nanti? Ada satu cara lagi teman-teman, yaitu cara peternakan ayam dengan semi-intensif atau semi-umbaran. Yang cara ini yang saya sarankan agar teman-teman melakukannya. Bagaimana caranya? Kita menyiapkan satu lahan, satu hamparan lahan, ya terserah tergantung berapa lahan yang kita miliki gitu ya. Kalau punya luas itu lebih bagus. Kalau tidak punya luas, seberapa pun ada di sekitar rumah juga bisa dimanfaatkan. Di dalam lahan itu kita pagar keliling, bisa dengan seng namanya atau dengan jaring. Yang penting ayamnya tidak bisa keluar dan dia aman di dalamnya, tidak bisa diserang sama predator. Nah, di dalam pagar tadi ini kita menyiapkan kandang-kandang lagi. Ada kandang untuk indukannya, ada kandang untuk anakannya, ada kandang untuk ayam yang sakit atau tempat karantinanya gitu ya. Dan cara peternakannya, kalau malam ayam-ayamnya kita kurung, pagi kita lepaskan. Tapi lepasnya itu lepas yang terkontrol teman-teman. Dia tidak akan kemana-mana, cuman akan berkeliaran di dalam pagar itu saja. Dengan cara ini, ayam-ayam ini juga masih bisa mencari pakan sendiri, bisa mengais-ngais cacing, mencari ulat-ulat atau apa gitu ya di tanah-tanah itu. Sedangkan yang untuk anakannya, kita bisa mengurung saja, tidak usah dilepas. Karena kalau dilepas bergabung dengan ayam yang dewasa, biasanya akan dihajar sama yang besar-besar, nah itu akan menyebabkan mereka mati. Keuntungan dengan cara beternakan ayam kampung semi-intensif ini, soal pakan juga bisa menjadi lebih hemat tentunya ya. Karena kalau dengan menggunakan peternakan secara intensif, mungkin ada sisa-sisa pakan yang jatuh dari kandang itu tidak akan termanfaatkan, malah akan bercampur dengan tanah dan busuk gitu ya, akhirnya mubazir. Tapi kalau dengan cara peternakan semi-intensif ini atau semi-umbaran ini, pakan tidak akan tersisa. Karena kita memberi pakannya itu di pekarangan itu ya. Jadi seberapa pun pakan akan dimakan oleh ayam-ayam. Selain pakan yang kita berikan, keuntungannya ayam ini juga bisa mengais-ngais mencari pakan sendiri. Kemudian ayam-ayam ini juga akan terkontrol ya, karena dia tidak bisa keluar dari pagar yang kita buat. Sehingga dia akan berputar-putar di situ saja. Dan ketika sore hari, kita masukkan kembali ke dalam kandang. Cara peternakan ayam seperti ini menurut saya adalah yang paling efektif kita terapkan, baik itu untuk skala besar ataupun untuk skala kecil-kecilan. Nah, ini juga bisa kita lakukan di pekarangan rumah kita dengan membuat pagar sekitar rumah dan beternak ayam di sana. Itu yang pertama ya teman-teman, yaitu cara peternakan yang akan kita pilih dalam rangka menghadapi resesi ekonomi 2023. Cara yang berikutnya, atau cara yang kedua adalah kita harus menguasai cara peternakan ayam. Seperti saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa kita harus mencoba beternak ayam kampung dengan skala kecil dulu, karena dari sanalah kita akan belajar. Jika satu siklus pertama itu kita sukses, kita berhasil membesarkan DOC, atau kita bisa berhasil memelihara indukan sampai mereka menghasilkan DOC itu ya, disitulah ilmunya yang kita dapatkan yang akan kita terapkan di peternakan selanjutnya. Jadi itu yang kedua, kita harus menguasai dulu cara beternak ayam kampung yang benar dan baik. Dengan menguasai cara ini, kita bisa meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kematian massal atau kesalahan-kesalahan dalam beternak ayam kampung lainnya. Adapun langkah berikutnya teman-teman yang harus teman-teman ketahui sebelum memulai bisnis ternak ayam kampung ini, kita juga harus mampu menekan biaya dalam peternakan ayam kampung ini. Biaya yang paling besar biasanya ada di dua hal ya. Yang pertama di bidang pembibitan atau pengadaan bibitnya, dan yang kedua adalah di sektor pakan. Jadi dua hal ini harus kita bisa menguasainya, bagaimana supaya bisa lebih irit. Yang pertama, untuk soal bibit, tentunya kita harus mampu menghasilkan DOC sendiri, sehingga akan mampu menekan biaya pengadaan bibit. Sedangkan untuk pakan, agar pakannya bisa murah, agar tidak membebani peternakan kita, kita harus bisa menyediakan sumber pakan yang berlimpah, jangan sampai bergantung sama pakan pabrikan saja. Kita harus bisa menyediakan pakan-pakan dengan sumber-sumber alternatif, teman-teman. Misalnya kita bisa berkebun dengan menanam sayur-sayuran,
singkong, kangkung, bayam, dan lain sebagainya. Itu bisa kita jadikan salah satu pakan ayam. Selain itu kita juga bisa membuat pakan lainnya dengan beternak maggot misalnya ya. Karena maggot ini juga proteinnya bagus sekali dan cara perawatannya sangat gampang, pakannya pun gampang. Dengan beternak maggot kita tentunya akan menghasilkan dua hal sekaligus. Yang pertama bisa untuk mengurai sampah-sampah organik, dan yang kedua kita bisa memanfaatkan maggotnya untuk pakan ayam kita. Kemudian hal terakhir yang harus kita kuasai dalam peternakan ayam kampung dalam rangka menghadapi resesi ekonomi 2023 adalah menciptakan pasar yang potensial. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Percuma saja kita punya ayam banyak, percuma saja kita punya telur banyak kalau kita tidak bisa memasarkannya. Makanya dari itu kita harus mulai dari sekarang membangun link kepada teman-teman, kepada saudara, kepada tetangga, kepada warung-warung makan atau restoran-restoran yang membutuhkan ayam dan telur. Dengan membangun relasi yang baik itu, kita bisa menggandeng mereka untuk membeli produk ayam ataupun telur yang kita hasilkan dari kandang. Inilah beberapa strategi bisnis atau ternak ayam kampung yang harus kita terapkan di kandang kita dalam rangka menghadapi resesi ekonomi tahun 2023 mendatang. Semoga peternakan kita semua bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi sumber penghasilan yang akan membantu perekonomian kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.